menggunakan pemain naturalisasi dan juga warisan. Ini yang Indonesia sedang lakukan. Sebab Indonesia dia tak, sebenarnya dia istilah naturalisasi tu tak ada pada Indonesia. Dia sebenarnya pemain warisan. Dari 2016, rank untuk Timnas Indonesia 191 dunia. Sebagai fans Timnas, gue senang banget sama performa Martin Paes semalam yang berdarah-darah bela Indonesia dan Halo, apa kabarnya sahabatku semua? Masih bersama Bang Toha. Diego Michel menjadi bulan-bulanan netizen karena mengkritik performa Timnas Indonesia. Katanya baru menang 1 kali saja sudah kayak juara Piala Dunia. Waduh, ini Mas Diego Michel ini ada apa dengan dia? Apakah gara-gara dia tidak dipanggil ke Timnas Indonesia? Salam Pancasila. PSSI, Timnas Indonesia itu adalah lucu, ya, ingin sepak bolanya maju tapi tidak mau mencontoh negara-negara yang sepak bolanya sudah maju. Bukan misalnya bangga dengan prestasi Inggris, Timnas Indonesia, justru Jerman, si peci merah ini semakin Itali, menjadi dan lain-lain. Bahkan ya. Supporter dari negara yang tetangga kita lagi, yaitu Malaysia begitu sangat memuji STY dengan kemajuan Timnas pelatih, Indonesia. Tetapi ada apa ya, dengan baru si peci merah ini? kali Kenapa tidak suka kemajuan Timnas Indonesia? Apakah sahabatku masih ingat Emil Audiro yang dulunya menolak Timnas Indonesia, kini sekarang kabarnya juga ingin membela Timnas Indonesia? Kira-kira para netizen semua setuju atau tidak jika Emil Audiro ini membela Timnas Indonesia? Lalu bagaimana dengan nasib Mas Martin Paes? Kira-kira pilih yang mana? Emil Audiro apa Mas Martin Paes? Berikut kita rangkum beritanya. Inilah komentar netizen tentang kemajuan Timnas Indonesia. Ada yang suka, ada pula yang tidak suka. Bahkan negara tetangga saja begitu sangat-sangat memuji Timnas Indonesia. Lah, ini lagi salah satu mantan pemain Timnas Indonesia zaman kegelapan berkomentar tentang kemenangan Indonesia melawan Arab Saudi kemarin dengan skor 2-0. Di komentarnya seperti ini. Baru menang sekali udah kayak juara Piala Dunia, Bang. Bukan menang sekali aja nih. Abang harus tahu, Bang Diego Michel. Kita udah 43 tahun gak pernah menang lawan Arab. Jadi ini kemenangan penting untuk kita menuju Piala Dunia 2026, guys. Jadi, kalau komentar abang kalau menang kita nih seperti kayak juara dunia. Di zaman abang, menang lawan siapa? Lawan Kamboja, Timor Leste. Ini lawan Arab, coy. Rankingnya 25 dunia. Makanya kita bangga. Dan kita harus menikmati kemenangan ini. Setelah komentarnya itu ramai di media sosial. Di akun Instagramnya, Diego Michel ramai-ramai diserang oleh pencinta sepak bola Indonesia. Oh ini toh yang komen baru menang sekali udah kayak menang Piala Dunia. Udah kasih apa buat Indo? Ngasih masa suram. Ngasih towel job, Bang. Suruh cabut napa, Bang, dari Indo? Indo gak butuh orang sampah kayak dia. Setelah komentarnya Indonesia menang seperti kayak Piala Dunia, ramai, Bang. Postingannya, komentarnya 1.314 orang komen. 70% negatif. Bilang dia pemain bullet doang. Tidak ada skill untuk Timnas Indonesia. Hei, apa prestasimu Diego Michel? 10-0 melawan Bahrain. Astaga. Pacar ini kita pilih prestasinya, Bang. Gak ada urusan sama sepak bola itu. Menurut kalian gimana, guys? Komentar Diego Michel ini emang memecah belah bangsa ya? Memecah pecinta sepak bola Indonesia yang masih senang-senangnya kemenangan Indonesia melawan Arab Saudi kemarin. Komen, mari kita diskusi ya. Sebagai fans Timnas, gue senang banget sama performa Martin Paes semalam yang berdarah-darah bela Indonesia dan mengingatkan gue kembali kepada sosok ini yang juga kiper. Dan dia adalah blasteran Indonesia Itali. Ini adalah ayahnya. Siapa yang masih ingat saat ayahnya ditanya di video ini, kapan anaknya mau balik ke Indonesia bela Timnas? Terus jawabannya, hah, mimpi kali ya. Mau ke Indonesia, mau bela Timnas. Mimpi kali. Kalau si Emil dia inginnya mau jadi pemain Piala Dunia, yang dia harus ambil ya di sana dong. Orang kita lolos Asia aja enggak, apalagi Piala Dunia. Begitulah jawaban bapak-bapak satu ini, Edi Mulyadi. Dan sekarang setelah melihat performa Indonesia versus Australia semalam, apakah akan berubah pikiran? Tapi setelah kita kepoin IG
enaknya tiba-tiba ada bendera Indonesia. Ayo gimana? Jadi mending siapa? Kalau menurut gue sih ya udah benar kita sama Martin Paes. Sekarang gantian kita yang bilang ke Pak Edi Mulyadi itu. Mimpi kali ya Emil main di timnas. Dari 2016, rank untuk timnas Indonesia 191 dunia, mencatat ranking yang paling terburuk dalam sejarah bola sepak timnas Indonesia. Untuk hari ini, pada bulan November, bulan yang terbaik untuk timnas Indonesia, ranking 125 dunia. What the game, what the team. 125 angka yang pasti akan diingat oleh fans timnas Indonesia. Timnas Indonesia sudah buat yang terbaik untuk menjadi salah satu yang terhebat di ASEAN dan di Asia. Membawa nama ASEAN, membawa nama Indonesia di kelayakan Piala Dunia putaran ketiga. Daripada 191 sehinggalah 125 dunia. Dari 2016 hinggalah 2024. Ambil masa 9 tahun untuk timnas Indonesia mendaki dan terus mendaki menjadi tim yang terbaik di Asia, layak ke Piala Asia dan misi mereka layak ke Piala Dunia dan hampir layak ke Olimpik. Dan kali ini tim Indonesia mempunyai peluang. Nombor 3 dalam kedudukan grup sekarang ni mengalahkan Arab Saudi. Peluang untuk layak Piala Dunia masih lagi terbuka. Jadi, fan-fan Indonesia, are you ready to go World Cup to Mexico, USA, Canada 2026? Are you ready to go World Cup? Sila komen dalam video ini. Itu saja. Assalamualaikum amigos. Baby. Itulah reaksi berbagai netizen tentang kemajuan timnas Indonesia dan juga tentang perkembangan sepak bola di Indonesia yang begitu sangat membuat kagum para komentator sepak bola dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Komentator sepak bola dari negara tetangga kita saja itu memuji timnas Indonesia. Kenapa kita sebagai orang Indonesia kok nggak mau kalau timnas Indonesia maju? Bahkan Coach Sintayong sering dikritik, katanya tidak pernah juara, katanya tidak bisa mengembangkan sepak bola di Indonesia. Kalau tidak ada pemain naturalisasi, Coach Sintayong katanya nggak bisa apa-apa. Waduh, ini gimana ini? Harusnya kita sebagai supporter cukup mendukung saja dan berikan doa yang terbaik untuk timnas Indonesia. Pada faktanya pemain yang dulu disuruh main timnas Indonesia saja tidak mau, sekarang jadi ingin main ke timnas Indonesia. Tapi anehnya kenapa sampai saat ini masih ada orang yang mengkritik Coach Sintayong. Oke, kita lanjut ke video berikutnya, kita reaction. Salam Pancasila. PSSI timnas Indonesia itu adalah lucu. Ya. Ingin sepak bolanya maju, tapi tidak mau mencontoh negara-negara yang sepak bolanya sudah maju. Misalnya Inggris, Jerman, Italia, dan lain-lain. Ya. Yang lucunya lagi, STY sebagai pelatih ya baru menang 1 kali saja sudah dieluk-elukan seolah-olah sudah juara dunia. Ya. Wah, semakin keras pembelaan netizen atau supporter fanatik timnas Indonesia kepada STY. Ya, mereka lupa bahwa 6 kali pertandingan timnas baru 1 kali menang. Itu pun di kandang sendiri. Nah, belum pembuktian itu namanya. Ya. Negara-negara maju. Ya, contohnya Inggris. Ya. Sepak bolanya itu sangat keren. Ya, terbukti menjadi barometer sepak bola dunia. Ya. Saat pelatihnya tidak menunjukkan prestasi, langsung out.
Ya, langsung out itu, tidak ada kata-kata dipertahankan atau apa, dan supporter fanatik mereka juga setuju ya dengan pemecatan pelatih yang memang dianggap tidak berprestasi. Ya, berapa kali timnas Inggris itu berganti-ganti pelatih, jangankan kalah, ya, pelatihnya males saja itu langsung diganti. Ya, apalagi kalau pelatih itu terlihat tidak rukun atau tidak bisa mempersatukan atau mengakrabkan pemainnya. Ya, pelatih konflik dengan pemain, out. Ya, cuma di Indonesia saja pelatih itu dimanjakan. Ya, bagaimana nggak enak, bagaimana nggak STY ini pengen lama tinggal di Indonesia. Ya, STY pengen apa aja dikabulkan. Ya, STY pengen naturalisasi pemain dikabulkan. Bahkan naturalisasi pemain timnas Indonesia itu berdasarkan usulan dan persetujuan STY, Shin Tae-yong. Ya, ya. Jadi saya nggak habis pikir. Ya, yang nggak habis pikir lagi, ya, STY itu kadangkala aneh. Dia minta naturalisasi Maes Hilgers, kabulkan. Minta naturalisasi Elkan Bagot, kabulkan. Ya, bahkan Eliano Reitner, ya, dikabulkan langsung. Ya. Nah, tetapi justru pemain yang dia minta untuk dinaturalisasi malah nggak dipakai. Contohnya Elkan Bagot. Ya. Hanya karena konflik pribadi, hanya karena tersinggung, Elkan Bagot nggak dipakai. Padahal Elkan Bagot itu termasuk bek tangguh di klub Inggris, Ipswich Town. Ya. Nah, STY ini egois sekali. Di saat timnas kekurangan pemain belakang, dia nggak mau. Ya, bagaimana caranya supaya Elkan Bagot main di timnas? Ya, itulah yang seringkali membuat saya keblinger cara pikir saya. Ya, lalu Eliano Reitner sudah dinaturalisasi, nggak dipakai. Ya, terus yang terakhir, yang lucu lagi, ya, STY minta naturalisasi pemain, justru 5 kali bertanding dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia meraih hasil negatif karena cuma dapat poin 3. Ya, bahkan kalah dari tim yang sepadan, contohnya Bahrain dan Cina. Ya. Nah, akhirnya terbalaskan atau terbantahkan bahwa apa yang direncanakan oleh STY ternyata tidak pas. Ya. Yang bersinar siapa? Yang berprestasi siapa? Marcelino Ferdinand. Ya, yang berhasil membawa timnas Indonesia meraih satu-satunya kemenangan melawan Arab Saudi. Langsung mencetak 2 gol. Ya, artinya apa? Bahwa selama ini yang direncanakan oleh STY ini ternyata nol besar. Ya, yang berjasa, yang berprestasi justru pemain lokal. Sadar nggak? Ngerti nggak ente? Ya, jadi cara pikirnya nggak gitu. STY salah dibela. Ya, STY nggak berprestasi dibela. STY begini boleh, begitu boleh. Ya, bahkan tidak memanggil pemain yang awalnya diinginkan sama dia untuk naturalisasi, boleh. Nggak diapa-apain, nggak diprotes. Kok seperti apa gitu? Ya, jadi STY itu bagi saya segera dinaturalisasi sekalian aja. Jadikan STY warga negara Indonesia. Ya, karena memang aneh. Aneh. Merdeka. Padahal kemajuan yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia begitu sangat luar biasa. Kenapa masih saja
Coach Sintayong dikritik si peci merah. Dia saja tidak menepati janjinya yang dulu katanya kalau timnas Indonesia menang akan ngesot sampai Madura, dan sampai saat ini ternyata tidak melaksanakan janjinya. Ya udah, kita doakan saja buat bapaknya si peci merah, semoga diberi kesehatan serta kelancaran rezekinya, ya kan. Biarkan dia yang mengkritik terus, tapi faktanya Coach Sintayong akan membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Amin amin ya robbal alamin.